Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu Rabbi Allah khaira maliki Musalliyan ala nabiyil mustafa Wa alihil mustakmilin asyarafa Wa asta'inallaha fi alfiyah Maqasidun nahwi biha mahwiyah Tuqaribul aqsa bil lafzin mujazi Wa tabasutul badhabi wa'din munjazi Wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti Fa'iqatan alfiyat tabni muti Wa huwa bisabkin haizun tafdila Mustawjibun tana'iyal jamila Wallahu yaqdi bihibati wafira Li walahu fi darajatil akhirah. Ibnu Malik menulis 7 bait ini sebagai pembuka alfiyahnya yang fenomenal. Pembukaan ini meliputi pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan di dalam bait ini beliau juga memohon pertolongan kepada Allah dalam penulisan alfiyah ini. Bait ini menjelaskan nama dan nasab penulis. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik al-Jayani. Beliau merupakan salah seorang imam di bidang bahasa Arab. Beliau lahir pada tahun 598 Hijriah di Jayan, salah satu kawasan di Andalus pada masa itu. Beliau kemudian berpindah ke Damaskus dan meninggal di sana pada tahun 672 Hijriah. Beliau menyandarkan nama beliau kepada kakeknya, atau bukan ayahnya yang bernama Abdullah, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Malik. Dan, di bait ini beliau memuji Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya, disertai dengan kecintaan dan pengagungannya. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Dengan bersolawat atas nabi terpilih dan atas keluarganya yang mencapai derajat kemuliaan. Lafaz musalliyan di sini berkedudukan sebagai hal muqaddarah. Hal muqaddarah adalah hal yang dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan setelah terjadinya fi'il, bukan pada saat fi'il terjadi. Karena sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW tidak terjadi bersamaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun harus diletakkan setelahnya. Di dalam bait ini menggunakan lafaz an-nabiyyi, sedangkan di kitab syarah yang lain menggunakan lafaz ar-rasuli. Kalau di bait ini musalliyan ala nabiyil mustafa, sedangkan di bait yang lain, di kitab syarah yang lain menggunakan lafaz ar-rasuli, musalliyan ala rasulil mustafa. Lafaz ar-rasuli yang digunakan di kitab syarah yang lain yaitu syarah Ibnu Nazim, anak dari Ibnu Malik, dan syarah al-Makudi. Sementara di syarah dan cetakan ini menggunakan lafaz an-nabi. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Juga aku memohon kepada Allah untuk kitab alfiyah yang dengannya dapat mencakup seluruh materi ilmu nahwu. Di bait ini beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penulisan alfiyah ini. Huruf fi yang ada di sini memiliki makna ala, karena fi'il ista'ana yasta'inu itu muta'addi dengan huruf ala. Maksud kata alfiyah di sini adalah jumlah bait yang ada di tulisan beliau yang terdiri dari kurang lebih 1000 bait. Beliau menyebutkan bait ini supaya para penuntut ilmu memberikan perhatian yang lebih kepada ilmu ini
dan juga berusaha untuk menghafal dan memahami bait-bait ini. Bait-bait yang ada di dalam Alfiyah ini berfungsi untuk mengumpulkan ilmu-ilmu nahwu di dalamnya. Tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Mendekatkan pengertian yang jauh dengan lafaz yang ringkas serta dapat menjabar perihal detail dengan janji yang cepat. Bait ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa Alfiyah beliau ditulis untuk menjelaskan makna yang sulit dan permasalahan yang masih samar dalam ilmu nahwu. Perkataan lafdin mujazin yaitu lafaz yang memiliki huruf atau kata yang sedikit namun memiliki makna yang luas. Qauluhu wa tabsutu. Bait ini menjelaskan bahwa Alfiyah dapat membuat penuntut ilmu memahami bahasa Arab dengan cepat sebagaimana janji yang segera ditepati. Wa taqtabi ridon bil ghairi sukhti fa'iqatan Alfiyata bni Mu'ti. Kitab ini mudah menuntut kerelaan tanpa kemarahan, melebihi kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Qauluhu wa taqtabi, melalui bait ini Ibnu Malik meminta keridhaan dari para pembacanya dan tidak mengharap adanya keberatan-keberatan yang ada daripada pembaca. Qauluhu fa'iqatan Alfiyata bni Mu'ti, Ibnu Mu'ti yang dimaksud di sini adalah Abul Hasan Yahya bin Abdul Mu'ti. Beliau adalah penulis Alfiyah yang juga berisi ilmu dalam bahasa Arab. Beliau lahir pada tahun 564 Hijriah dan meninggal pada tahun 628 Hijriah. Syekh Ibnu Malik dan Syekh Ibnu Mu'ti sama-sama membuat syair mengenai kaidah bahasa Arab. Namun Alfiyah mereka memiliki beberapa perbedaan. Di antara perbedaan-perbedaannya adalah Alfiyah Syekh Ibnu Malik hanya memiliki satu pola bahar atau pembahasan lebih lanjut ada dalam ilmu arud atau ilmu syair, yaitu bahar rojaz. Namun Alfiyah Syekh Ibnu Mu'ti memiliki dua pola, yaitu bahar rojaz dan bahar sari. Alfiyah Syekh Ibnu Malik memiliki lebih banyak pembahasan ilmu nahwu, sedangkan Alfiyah Syekh Ibnu Mu'ti banyak mengandung ayat Al-Quranul Karim dan syahid-syahid syair. Meskipun demikian, Syekh Ibnu Mu'ti lah yang lebih dahulu memiliki ide untuk membuat 1000 bait syair yang membahas tentang ilmu nahwu. Syekh Ibnu Malik kemudian mengikuti jejak beliau dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati mereka berdua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa huwa bisabakin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Beliau lebih memperoleh keutamaan karena lebih awal. Beliau berhak atas sanjunganku yang indah. Qauluhu wa huwa bisabakin haizun tafdila. Di bait ini Syekh Ibnu Malik menunjukkan keutamaan Syekh Ibnu Mu'ti karena beliau lahir terlebih dahulu dan juga lebih dahulu membuat Alfiyah mengenai ilmu nahwu. Syekh Ibnu Malik mengambil manfaat dari Alfiyahnya Syekh Ibnu Mu'ti dan juga mengikuti jejak beliau dalam membuat Alfiyah. Di sini Syekh Ibnu Malik mengisyaratkan keutamaan ulama mutaqaddimin dibandingkan ulama mutaakhirin. Ulama yang terdahulu berhak mendapatkan pujian dan doa dari ulama yang ada setelahnya. Wallahu yaqdi bihibati wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah menetapkan karunia-Nya yang luas untukku dan untuk beliau pada derajat-derajat tinggi di akhirat. Yang dimaksud dengan hibati wafirah di sini adalah kenikmatan yang sempurna. Di akhir mukaddimahnya Syekh Ibnu Malik menuliskan doa untuk beliau dan juga Syekh Ibnu Mu'ti. Kalaulah doa itu ditunjukkan untuk seluruh kaum muslimin, tentu itu akan lebih baik. Namun beliau mendahulukan doa untuk diri sendiri sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu.
bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mengenai seseorang dan berdoa untuk orang tersebut, beliau memulainya dengan doa untuk dirinya sendiri. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Allahu a'lam bis-shawab.